Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kurniati dengan NIM 250611000058. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan studi kasus menggugat identitas bangsa di tengah arus globalisasi dan fragmentasi sosial. Pertanyaan yang pertama, analisislah faktor-faktor historis, sosial, dan teknologis yang berkontribusi terhadap melemahnya identitas kebangsaan di kalangan generasi muda Indonesia. Dan bagaimana peran media digital dan algoritma dalam membentuk identitas alternatif yang bersifat fragmentatif. Yang pertama ada faktor historis, di mana sejarah Indonesia yang kompleks termasuk kolonialisasi, perjuangan kemerdekaan, dan berbagai konflik sosial telah membentuk identitas yang beragam. Namun, sejarah ini juga menciptakan ketegangan antara identitas lokal dan nasional. Contohnya, banyak generasi muda yang lebih mengenal identitas mereka seperti suku dan budaya daripada identitas nasional Indonesia. Yang kedua ada faktor sosial. Perubahan sosial yang sangat cepat, terutama akibat globalisasi, telah mempengaruhi cara generasi muda memandang identitas mereka. Contohnya, fenomena K-pop di Indonesia menunjukkan bagaimana generasi muda lebih terpengaruh oleh budaya luar. Banyak remaja yang mengadopsi gaya hidup, bahasa, dan nilai-nilai dari budaya Korea yang dapat mengurangi rasa keterikatan mereka terhadap budaya lokal dan identitas nasional. Ketiga ada faktor teknologis. Teknologis telah mengubah cara orang berinteraksi dan membentuk identitas. Generasi muda lebih cenderung mengadopsi identitas yang bersifat alternatif dan fragmentatif. Algoritma media sosial berperan dalam memperkuat identitas ini dengan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi individu. Contohnya itu menggunakan platform seperti Instagram dan TikTok memungkinkan generasi muda untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang tidak selalu mencerminkan identitas nasional. Kemudian peran media digital dan algoritma dalam membentuk identitas alternatif yang bersifat fragmentatif. Media digital berfungsi sebagai ruang di mana generasi muda dapat mengeksplorasi dan membentuk identitas mereka. Namun, ini juga yang menciptakan tantangan, karena identitas yang terbentuk seringkali bersifat fragmentatif dan tidak terikat pada nilai-nilai kebangsaan. Algoritma media sosial berperan dalam memperkuat identitas dengan menyajikan konten yang sesuai dengan minat pengguna, sehingga menciptakan pengalaman yang sangat personal, tetapi juga terpisah dari konteks sosial yang lebih luas. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat kita tentang relevansi dan efektivitas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi identitas bangsa di era kontemporer. Apakah dua konsep ini masih mampu menjadi perekat sosial? Jika iya, bagaimana cara menghidupnya kembali secara autentik, dan jika tidak, konsep pengganti apa yang dapat diusulkan tanpa pengorbanan? Baik, di sini saya akan menjawab. Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol nasional masih memiliki relevansi yang kuat di era kontemporer. Pancasila mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan yang dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sementara itu, Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi yang sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. Namun, efektivitas kedua konsep ini seringkali dipertanyakan. Banyak generasi muda yang tidak memahami atau menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang secara mendalam. Dua konsep ini masih mampu menjadi perekat sosial? Jawabannya iya. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika masih memiliki potensi untuk menjadi perekat sosial yang menyatukan masyarakat Indonesia. Namun, untuk mencapai hal ini perlu ada upaya yang lebih serius dalam menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut secara otentik. Cara menghidupkan kembali secara otentik. Yang pertama ada pendidikan yang menyeluruh, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian ada kampanye kesadaran, meluncurkan kampanye nasional yang menekankan pentingnya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika
dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye ini dapat melibatkan media sosial, seminar, dan diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Kemudian ada keterlibatan generasi muda. Melibatkan generasi muda dalam kegiatan yang merayakan keberagaman dan nilai-nilai Pancasila, misalnya kompetisi seni, lomba debat, atau proyek sosial yang mengangkat tema keberagaman dan persatuan. Ada disebutkan dalam soal, jika tidak, konsep pengganti apa yang dapat diusulkan tanpa pengorbanan? Di sini saya akan menjawab, yaitu yang pertama ada keadilan dan kesetaraan. Memastikan bahwa semua kelompok masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Kemudian ada keterlibatan masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan sehingga setiap suara didengar dan dihargai. Kemudian yang terakhir ada penghargaan terhadap keberagaman, mengakui dan merayakan keberagaman sebagai kekuatan bukan sebagai ancaman dengan menekankan pentingnya kolaborasi antar budaya. Rancanglah sebuah inisiatif sosial atau kebijakan publik yang mampu memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif berbasis pada keragaman, bukan penyeragaman. Menjelaskan dasar filosofis, sasaran, implementasi strategi, dan indikator keberhasilan. Inisiatif sosial yang dapat memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif adalah program Festival Keberagaman Budaya. Dasar filosofisnya adalah penghargaan terhadap pluralisme dan pengakuan bahwa keragaman adalah kekuatan. Target sasaran adalah masyarakat di berbagai daerah dan terutama generasi muda. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu dari dasar filosofis, di mana kita harus memahami keragaman sebagai kekuatan yang memperkaya budaya dan sosial masyarakat dan mendorong rasa saling menghormati dan toleransi antar kelompok budaya. Kemudian target sasarannya yaitu masyarakat umum, komunitas lokal, dan organisasi dan lembaga pendidikan yang berperan dalam pengembangan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian strategi implementasinya yaitu ada penyelenggaraan festival tahunan di mana kita menampilkan seni, kuliner, dan tradisi dari berbagai suku dan budaya, mengundang partisipasi dari komunitas lokal untuk menampilkan kekayaan budaya mereka. Kemudian ada kampanye media sosial, menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan tentang keragaman dan inklusi, mengajak masyarakat untuk berbagi cerita dan pengalaman positif terkait keragaman. Yang terakhir ada indikator keberhasilan. Yang pertama ada partisipasi masyarakat, di mana jumlah pengunjung festival dan peserta workshop, keterlibatan komunitas lokal dalam penyelenggaraan acara. Kemudian ada peningkatan kesadaran, yaitu survei sebelum dan sesudah acara untuk mengukur perubahan pemahaman tentang keberagaman, umpan balik dari peserta mengenai pengalaman mereka selama festival. Kemudian ada dampak jangka panjang, yaitu terbentuknya jaringan antar budaya yang berkelanjutan dan peningkatan kolaborasi antar komunitas dalam kegiatan sosial dan budaya. Nomor 4, rancanglah sebuah inisiatif sosial atau kebijakan publik yang mampu memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif berbasis pada keragaman bukan penyeragaman. Menjelaskan dasar filosofis, sasaran, implementasi strategi, dan indikator keberhasilannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan tadi, yaitu inisiatif sosial yang dapat memperkuat identitas kebangsaan secara inklusif adalah program Festival Keragaman Budaya. Dasar filosofisnya adalah penghargaan terhadap pluralisme dan pengakuan bahwa keragaman adalah kekuatan. Target sasaran adalah masyarakat di berbagai daerah, terutama generasi muda. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ada dasar filosofis, di mana kita harus memahami keragaman sebagai kekuatan yang memperkaya budaya dan sosial masyarakat. Kemudian ada mendorong rasa saling menghormati dan toleransi antar kelompok budaya. Kemudian yang kedua ada target sasaran, di mana itu mencakup masyarakat umum dengan fokus pada generasi muda dan pelajar. Kemudian ada komunitas lokal yang memiliki beragam latar belakang budaya. Kemudian ada organisasi dan lembaga pendidikan yang berperan dalam pengembangan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian strategi implementasinya yaitu ada penyelenggaraan festival tahunan dengan menampilkan seni, kuliner, dan tradisi dari berbagai suku dan budaya. Kemudian
Ada kampanye media sosial, di mana menggunakan platform digital untuk menyebarkan pesan penting keragaman dan inklusi, mengajak masyarakat untuk berbagi cerita dan pengalaman positif terkait keragaman. Kemudian yang terakhir ada indikator keberhasilan, di mana ada partisipasi masyarakat, jumlah pengunjung festival dan peserta workshop, keterlibatan komunitas lokal dan penyelenggaraan acara. Kemudian ada peningkatan kesadaran, di mana kita harus survei sebelum dan sesudah acara untuk mengukur perubahan dan pemahaman tentang keragaman. Kemudian umpan balik dari peserta mengenai pengalaman mereka selama festival. Kemudian ada dampak jangka panjang. Terbentuknya jaringan antar budaya yang berkelanjutan, kemudian peningkatan kolaborasi antar komunitas dan kegiatan sosial dan budaya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir nomor 5, yaitu apakah identitas bangsa Indonesia sebenarnya pernah benar-benar ada sebagai realitas sosial atau hanya merupakan komunitas imajinasi yang kini mulai retak? Dalam konteks ini, apakah keberagaman harus dipandang sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau justru sebagai sumber kekuatan itu sendiri? Saya akan menjawab pertanyaan mengenai identitas bangsa Indonesia sebagai realitas sosial dan keberagaman sebagai ancaman atau sumber kekuatan identitas nasional adalah isu yang sangat kompleks dan memerlukan analisis kritis. Identitas bangsa Indonesia dapat dilihat sebagai realitas sosial yang kompleks, di mana keberagaman budaya dan etnis menjadi bagian integral dari identitas tersebut. Keberagaman seharusnya dipahami sebagai sumber kekuatan, bukan ancaman yang memperkaya identitas nasional dan memperkuat persatuan dan keragaman. Di pertanyaan tadi, apakah keberagaman harus dipandang sebagai ancaman terhadap identitas nasional atau justru sebagai sumber kekuatan identitas itu sendiri? Baik, di sini saya akan menjelaskan dari yang keberagaman sebagai ancaman. Dalam beberapa konteks, keberagaman dapat dilihat sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Ketegangan antar kompleks etnis dan agama seringkali muncul, terutama ketika ada ketidakadilan sosial dan atau diskriminasi. Di sisi lain, keberagaman sebagai sumber kekuatan itu juga dapat dilihat dari sumber kekuatan, karena Pancasila sebagai ideologi negara menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, dan keberagaman ini dapat menjadi modal sosial yang memperkuat solidaritas dan toleransi. Dalam konteks ini, globalisasi keragaman budaya dapat menjadi daya tarik yang memperkuat identitas nasional di panggung internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.